Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Sahabat Dialektika Karnita, baru-baru ini pemerintah menyebut banyaknya pencapaian program yang membanggakan. Tapi izinkan saya bertanya dan jujur, kalau negara sudah berhasil, kenapa dapur rakyat masih terasa berat? Video ini bukan untuk menyerang siapapun. Saya hanya ingin menguji satu hal sederhana. Keberhasilan itu diukur dari laporan atau dari hidup sehari-hari rakyat? Pertanyaan ini muncul ketika Kompas.com 7 Januari 2026 memuat pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam retret kabinet di Hambalang. Presiden menyampaikan bahwa apa yang telah dicapai pemerintahannya sangat membanggakan. Pernyataan ini penting karena disampaikan di awal tahun anggaran 2026, saat publik menunggu arah nyata pemerintahan setelah lebih dari 1 tahun berjalan. Dalam demokrasi, klaim keberhasilan bukan sekadar optimisme internal. Ia adalah komitmen yang sah untuk diuji oleh publik. Retret kabinet menghadirkan bahasa kepemimpinan yang tegas dan optimis. Presiden menyebut strategi pemerintah tertulis, terukur, dan berbasis kajian. Bahasa ini penting untuk konsolidasi birokrasi. Tapi masalahnya muncul ketika bahasa keberhasilan hanya hidup di atas, sementara rakyat mengalaminya dari bawah. Di titik ini publik berhak bertanya, indikator keberhasilan itu apa? Dan siapa yang merasakannya? Salah satu klaim penting adalah swasembada beras per 31 Desember 2025. Secara strategis, ini pencapaian yang patut diapresiasi. Tidak ada negara kuat tanpa ketahanan pangan. Tapi swasembada tidak berhenti di angka produksi nasional. Ia harus hadir di dapur rakyat. Harga stabil, pasokan mudah, dan akses merata. Kalau beras tersedia tapi mahal, maka swasembada kehilangan makna sosialnya. Presiden juga menekankan pentingnya swasembada energi. Visi ini konsisten dan semangat kemandirian nasional. Namun di lapangan, masih banyak warga yang menghadapi harga energi yang fluktuatif dan ketimpangan akses listrik. Fakta tentang desa yang belum menikmati listrik menunjukkan bahwa pekerjaan ini belum selesai. Swasembada energi bukan slogan. Ia adalah proses panjang yang menuntut transparansi dan evaluasi jujur. Presiden menyebut bahwa pemimpin sejati tidak menunggu perintah. Pesan ini relevan dalam birokrasi yang sering lamban. Keberanian memang dibutuhkan, tapi keberanian juga harus disertai kesiapan dikritik. Ketika pujian lebih didengar daripada koreksi, disitulah euforia berubah menjadi bias. Demokrasi tidak tumbuh dari pujian sepihak, tapi dari dialog yang sehat. Seruan agar menteri meninggalkan ego sektoral patut diapresiasi. Koordinasi lintas kementerian memang kunci keberhasilan kebijakan besar. Namun pesan moral perlu ditopang mekanisme struktural. Publik membutuhkan indikator kinerja yang transparan, bukan hanya imbauan etis. Tanpa sistem pengawasan yang jelas, ego sektoral sulit benar-benar dihapus. Pada akhirnya, keberhasilan negara tidak hidup di ruang retret. Ia hidup di sawah, di pasar, dan di dapur rakyat. Publik tidak anti apresiasi. Publik hanya menuntut satu hal, jarak antara kata dan kenyataan dipersempit. Ingat, keberhasilan sejati bukan sering diumumkan, tapi dirasakan tanpa perlu dijelaskan. Kalau akun ini bertumbuh dan bermanfaat bagi publik, silakan subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.